Judul resensi kami adalah Perjuangan Cinta di Masa Kolonial. Dalam novel yang berjudul Bumi Manusia oleh Pramoedya Ananta Thoer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980, lebih menonjolkan tentang unsur sejarah daripada unsur percintaan. Sedangkan yang kami resensi kali ini adalah film yang diadaptasi dari novel tersebut. Pada film Bumi Manusia lebih menonjolkan tentang pemuda yang memperjuangkan cintanya. Tentunya di film tersebut juga masih terdapat banyak unsur sejarah, walaupun tidak sebanyak yang ada di novel. Kami di sini akan membahas, menilai ataupun mereview film dengan judul Bumi Manusia. Siapa sih yang nggak tahu film Bumi Manusia ini? Oke, untuk yang belum tahu, yang mana sih film Bumi Manusia ini? Filmnya tuh yang ini nih, yang dibintangi oleh ini dan juga ini. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, yakni Bumi Manusia karangan Pramoedya Ananta Thoer yang dirilis pertama kali pada tahun 1980. Film ini sukses disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Siapa sih yang gak kenal dengan sutradara ini? Film ini diproduseri oleh Frederica dengan penulis skrip yakni Salman Aristo. Film ini dibintangi oleh artis-artis yang lagi naik daun nih. Siapa aja sih? Yang pertama adalah Iqbal Ramadan sebagai Mingke, yakni seorang rakyat pribumi. Dan yang kedua adalah Mawar Eva de Jong sebagai Annelies Melema, yakni keturunan Eropa dengan campuran darah pribumi. Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures. Siapa sih yang nggak tahu rumah produksi Falcon Pictures ini? Film ini rilis pada 15 Agustus 2019 dengan durasi 180 menit. Untuk tahu lebih lanjutnya, simak yang berikut ini ya. Film Bumi Manusia berkisah tentang perjuangan Mingke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dalam melawan pergundikan dan perbudakan yang terjadi di negerinya sendiri. Perjuangan dalam persamaan harkat dan martabat antar manusia yang terjadi pada kala itu, juga perjuangan kisah cintanya dengan gadis Indo-Belanda yaitu Annelies yang diperankan oleh Mawar Eva de Jong. Film ini berlatarkan kota Surabaya pada masa kolonial awal abad ke-20 di mana Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Kisah cinta di antara keduanya berujung rumit karena tatanan sosial dan latar belakang Mingke yang hanya seorang pribumi. Mingke digambarkan sebagai pemuda yang revolusioner hingga berani melawan ketidakadilan. Ia memperjuangkan nasib pribumi yang selalu tertindas melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar. Film ini diadaptasi dari buku novel karya Pramoedya Ananta Thoer yang kerap dipanggil Pram hingga berhasil difilmkan dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan durasi 181 menit. Novel Bumi Manusia merupakan salah satu bagian dari karya tetralogi Pulau Buru yang ditulis oleh Pram saat ia diasingkan di Pulau Buru. Pram menulis bersamaan dengan karya lainnya yang berjudul Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Cerita ini dimulai dari pertemuan antara Mingke dengan Annelies Melema. Mingke bukan nama aslinya, melainkan nama ejekan yang berasal dari bangsa kolonial yang diambil dari kata plesetan yaitu monkey atau monyet. Sebenarnya ayah Mingke merupakan orang yang terpandang karena pada saat itu ayah Mingke berjabat sebagai bupati. Tetapi status sosial Mingke sebagai pribumi dikecam oleh bangsa kolonial. Terlebih lagi, hubungannya dengan Annelies yang merupakan seorang wanita blasteran Indonesia Belanda. Mingke jatuh cinta kepada Annelies karena takjub akan kecantikannya dan sikap Annelies yang mengakui dirinya sebagai pribumi dan bukan bangsa Eropa. Mingke lalu tinggal di kediaman Annelies dan dekat dengan ibu Annelies yang merupakan seorang nyai. Namun pada saat itu derajat gundik sama dengan hewan peliharaan, tapi Mingke berpandangan lain. Kedekatannya dengan Nyai Antarsara membuka pandangannya terhadap bangsa Eropa. Nyai Antarsara merupakan cerminan budaya Eropa yang sedang marak pada saat itu. Berbeda dengan pemikiran Eropa, Nyai Antarsara memercikan api perlawanan terhadap penindasan. Tidak peduli meskipun mereka Jawa Tulen, tetapi perjuangan mereka dimulai saat pengadilan membuka status Annelies dari pengasuhan Nyai Antarsara.
Selanjutnya, perjuangan Minke dan juga Nyai Ontosoroh dalam mempertahankan hak asuh Ennelis Malema sangat keras. Nyai yang mempertahankan hak asuhnya terhadap Ennelis dan juga Minke yang ikut membantu mengerahkan massa melalui tulisan-tulisannya yang dimuat di surat kabar. Tulisan-tulisan Minke yang persuasif itu menggerakkan banyak massa dari berbagai kalangan, sehingga membuat kekisruhan dalam perlawanan terhadap bangsa kolonial. Akhir dari cerita ini berujung tragis karena pada akhirnya Nyai Ontosoroh sebagai ibu kandung dari Ennelis dianggap tidak memiliki hak apapun terhadap Ennelis. Karena status Nyai sebagai gundik dan bukan merupakan istri sah dari ayah Ennelis, Ennelis pun dipulangkan paksa oleh pemerintah kolonial ke bangsa Eropa ke kerabat ayahnya di Belanda. Ennelis yang menjadi korban ketidakadilan hukum bangsa kolonial harus dipisahkan dengan kekasihnya Minke dan ibu kandung yang merawatnya yaitu Nyai Ontosoroh. Selanjutnya ada isi esensi. Yang pertama ada kelebihan. Tak hanya menayangkan tentang kisah romansa antara Raja Pribumi Minke dengan keturunan Belanda Annelies, tetapi film ini juga menayangkan tentang bagaimana memperjuangkan kesenjangan sosial antara rakyat pribumi, keturunan Eropa, dan Eropa totok. Selain itu juga, film ini menyadarkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hanya dari Belanda. Tidak hanya itu, sinematografi yang bagus, yakni berhasil menghadirkan situasi pada masa kolonialisme dengan pemilihan tone yang tidak terlalu mencolok. Kekurangan dari film ini yang pertama adalah ada beberapa scene dengan bantuan CGI masih cukup terlihat jelas karena pada proses pengeditan tidak cukup halus. Yang kedua adalah kisah romansa antara Minke dan Ennelis menurut saya itu ada beberapa scene masih memiliki rating 17+. Dan yang ketiga adalah tokoh Iqbal Ramadan sebagai Minke di film ini menurut saya kurang cocok karena paras wajah yang dimilikinya terlalu modern. Seharusnya tokoh yang cocok yaitu yang berwibawa, yang bisa membawakan dengan matang dalam berakting di film Bumi Manusia ini. Iqbal hanya cocok di kisah anak muda remaja yang lainnya di masa kini dibanding film Bumi Manusia ini. Bumi Manusia menceritakan tentang kisah cinta yang terhalang oleh kesenjangan sosial dan perbedaan budaya antara pribumi dan bangsa kolonial yang pada saat itu sangat menjunjung tinggi bahwa bangsa kolonial itu tidak bisa bersatu dengan pribumi. Jadi kesenjangan sosialnya sangat tinggi pada zaman itu. Pada film Bumi Manusia juga kita dapat mengambil banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita terapkan walaupun kita sudah berada di zaman yang semua makhluk hidup itu sama. Yang pertama adalah bagaimana perjuangan tokoh utama dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan sosial bagi pribumi dan bangsa kolonial. Dan kita juga bisa mengerti bahwa semua manusia itu adalah sama dan setara. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran tentang keikhlasan, tentang sikap rendah hati, saling menghormati, dan kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita itu tidak boleh bernafsu pada kecantikan dan kemewahan.